Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik-baik selalu kan? Saya berharap kalian semua semoga baik-baik, sehat-sehat selalu, sehingga dapat mengikuti video pembelajaran kali ini, yaitu adalah mata pelajaran matematika yang akan disampaikan oleh, ya, ini sudah pada kenal semua kan? Oke, ya, nama adalah Sulistyo, adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Blora. Ya, untuk kali ini, ya, langsung saja kita memasuki pada bab yang pertama. Kalian kan sudah dapat buku semua kan? Ya, adalah buku matematika yang warnanya agak biru, ya, biru kehitam-hitaman, ya. Nah, pastinya kalian semua sudah dibuka bukunya, ya, yaitu adalah untuk bab yang pertama di sini adalah apa anak-anakku sekalian? Yaitu adalah bilangan bulat, ya. Kalian semua mestinya sudah mengerti apa bilangan bulat itu. Ya, di SD ya. Di SD mungkin sudah pernah diajari bilangan bulat, ya. Ya, tidak salahnya kita tingkatkan lagi, kita perdalam lagi apa itu bilangan bulat, ya. Ya, kita mulai pengenalan pada bilangan bulat, ya. Yang pertama adalah mengenal bilangan bulat positif dan negatif, ya. Nah, di SD kalian sudah kenal yang namanya ini, ya. Apa anak-anakku sekalian ini? Garis ini, garis yang ada titik-titiknya, ada angka-angkanya ini. Nah, ini adalah namanya, yaitu adalah garis bilangan, ya. Garis bilangan, ya. Tuh. Nah, di SD kalian juga sudah kenal bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini. Ya, sudah kenal kan? Oke. Nah, bilangan 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut bilangan apa anak-anakku sekalian? Ya, ini. Bilangan yang dimulai dari 1, ya, setiap ada garis bilangan ini 1 sampai dengan dan seterusnya. Yang dimulai dari 1 yaitu adalah bilangan asli. Ya, sudah kenal namanya bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Yaitu adalah bilangan yang dimulai dari berapa? Ya, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian ada bilangan lagi, yaitu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Apakah bilangan itu yang dimulai dari 0? Ya, yang dimulai dari 0. Kemudian ya 0, 1, ya, namanya bilangan apa anak-anakku sekalian? Yaitu adalah bilangan cacah. Ya. Nah, kalian sudah ingat yang namanya bilangan asli dan bilangan cacah. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah air laut? Nah, ini ada gambar termometer. Ya. Ada warnanya merah ini. Ya. Warna merah ini menunjukkan angka yaitu adalah 15 derajat ini di bawah 0. Ini nolnya di sini ini. Ya. Berarti berada di ini ada 10, 10 ada 20. Berarti di antara 10 sama 20 di sini ada 15, tapi di bawahnya 0. Nah, di bawahnya 0. Ini sebagai nolnya.
Ya. Demikian juga kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini ada 80. Ini letaknya di sini ini. Ada suatu benda di sini, ini adalah permukaan air lautnya ini. Ya, ini adalah permukaan air lautnya. Permukaan air laut itu selalu sama. Ya, permukaan air laut itu selalu sama. Di Laut Jawa maupun di Laut Sumatera tingginya pasti sama. Ya, nah, namanya sebagai patokan ya, itu adalah sebagai nolnya permukaan air laut itu. Nah, sekarang kalau benda itu berada 80 meter di bawah permukaan laut ini, bagaimana cara menunjukkannya? Ya, ini ada 15 derajat di 15 derajat di bawah nol dan 80 meter di bawah permukaan air laut. Nah, bagaimana anak-anak cara menunjukkannya? Yaitu adalah diperlukan bilangan bulat negatif ya untuk menyatakan suhu 15 derajat di bawah nol. Kalau negatif berarti negatif 15 derajat di bawah nol maupun kedalaman laut negatif 80 meter di bawah permukaan air laut. Nah, inilah yang dinamakan bilangan bulat negatif ya. Berarti di bawah 0 ya atau pada garis bilangan ya. Pada garis bilangan seperti tadi, kalau ininya 0 berarti adalah di sebelah kirinya bilangan 0 yaitu adalah negatif ini. Ini adalah bilangan negatif. Ya. Sudah paham anak-anakku sekalian? Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan seperti berikut. Ya, pada garis bilangan kalian kan mesti sudah kenal namanya garis bilangan seperti tadi, ya kan? Oke. Nah, ini namanya garis bilangan. Garis bilangan di sini ada 0 ya. Nah, ini sebagai nolnya. Kemudian ya bilangan bulat positif. Nah, ada bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu yang bagaimana? Yaitu adalah bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Berarti ini semua yang lebih dari 0, dari sini ini semua ke sini sampai tak terhingga ini, itu adalah bilangan bulat positif. Pada garis bilangan, itu adalah di sebelah kanannya 0. Ya, paham anak-anakku sekalian? Ya, dah ya kan? Kemudian yang di sebelah kiri 0 bagaimana? Ya, yang di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Ya, kalau pada garis bilangan, kalau bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Nah, ini adalah bilangan bulat negatif. Nah, kalau ada garis bilangannya pada koordinat kartesius kan ada berdiri Pak, bagaimana cara menunjukkannya? Nah, contoh saja seperti ini. Nah, ada berdiri kan gitu kan? Oke. Nah, kalau ini di atas ini sebagai titik pangkalnya, ini adalah sebagai nolnya. Ya, sebagai nolnya. Berarti di atas bilangan 0 itu adalah bilangan apa? Bilangan bulat positif. Ya. Kalau di bawahnya 0 berarti adalah apa anak-anakku sekalian? Yaitu adalah bilangan bulat negatif. Nah, demikian ya. Sudah paham ya? Bilangan bulat ya. Ya. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Nah, ini semua ya. Ini semua ya disebut bilangan bulat. Nah, sekali lagi, ini semua disebut bilangan bulat. Jadi kesimpulannya, bilangan bulat itu apa anak-anakku sekalian? Yaitu adalah
Ya, bilangan bulat adalah gabungan bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Ya, kalau di awal tadi ada yang namanya bilangan asli dan bilangan cacah. Ya kan? Nah, seperti tadi kan. Nah, bilangan asli itu kan termasuk bilangan cacah, ya kan? Kalau bilangan asli kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti dapat juga disebut bilangan bulat itu adalah gabungan bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Nah, demikian kan? Oke. Ya, sudah paham apa yang dinamakan bilangan bulat? Sekali lagi, bilangan bulat itu adalah gabungan dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana cara membaca dan menulis bilangan bulat? Nah, perhatikan cara membaca bilangan bulat berikut. Ya, di sini ada bilangan berapa? Yang pertama di sini adalah 6. Jadi kalau tidak ada tandanya negatif maupun negatif, berarti ini adalah disebut positif 6. Tapi positif tidak perlu dikatakan positif 6 begitu ya. Cukup dengan 6 saja ya. 9, ini kan positif 9, tidak ada tandanya negatif, berarti ini adalah positif 9. Tapi cara membacanya 9, tidak positif 9. Nah, paham anak-anakku sekalian? Ya, gampang ya. Kemudian 12. Ya, ada bilangan 12. Tidak ada tandanya negatif seperti ini, berarti di sini adalah positif 12, tapi cara membacanya tidak positif 12, tapi 12 saja. Ya. Kemudian di sini ada tandanya min ya. 6 di sini. Cara membacanya yaitu adalah negatif 6. Pak, bagaimana kalau saya membacanya min 6, Pak? Apakah betul? Betul ya. Boleh, tapi kurang betul ya. Yang betul adalah negatif 6 ya. Jangan terbiasa dengan min 6. Paham ya? Oke. Negatif 9 ya berarti negatif 9. Negatif 12 berarti negatif 12. Paham ya anak-anakku sekalian ya? Oke, kita lanjutkan mengurutkan bilangan bulat. Seperti tadi ya. Kalian sudah kenal yang namanya garis bilangan. Ya. Garis bilangan di sini kalian sudah paham, yaitu adalah suatu garis ya. Nah, ini yang ada titiknya, ada bilangannya, yaitu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Dan kalau ada anak panah ke kanannya ini menunjukkan berarti adalah seterusnya. Masih ada lanjutannya. Demikian juga yang ke kiri di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, cara mengurutkan bilangan bulat bagaimana cara mengurutkannya? Ya. Nah, begini. Kalau dimulai dari kiri, ya, seperti ini. Ya, dari kiri berarti dari kecil ke besar. Ya. Kalau dimulai dari kanan, ya, berarti adalah dari besar ke kecil. Ya. Jadi pada garis bilangan di sini, bilangan yang terletak di sebelah kirinya itu berarti nilainya lebih kecil. Ya. Bilangan yang terletak di sebelah kiri itu nilainya lebih kecil daripada yang di sebelah kanan. Jadi suatu pada garis bilangan ini semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Ya. Jadi ke kanan nilainya semakin besar. Kalau suatu bilangan arahnya ini semakin ke kiri, nah ke kiri berarti semakin kecil nilainya. Paham anak-anakku sekalian? Ya. Misalkan negatif 5 dengan negatif 3, ya berarti adalah besar mana? Ya berarti karena negatif 3 ini
letaknya di sebelah kanan dari negatif 5, maka negatif 3 ini adalah lebih besar daripada negatif 5. Contohnya, Pak Sulis mempunyai bilangan 1, negatif 3, kemudian 2, ya, kemudian negatif 4, ya, di sini kemudian negatif 5. Nah, bagaimana cara mengurutkannya dari 5 bilangan ini? Ya, negatif 1, negatif 3, 2, negatif 4, negatif 5. Nah, pada garis bilangan ini, ya, yang paling kiri yang mana? Kalau Pak Sulis menyuruh kalian untuk diurutkan dari kecil ke besar. Nah, kalau dari kecil berarti bilangan yang negatif di sini berarti mesti bilangan itu berada di sebelah kiri. Nah, berarti dimulai dari berapa? Yaitu adalah negatif 5, ya, kemudian berapa? Negatif 4, kemudian berapa? Negatif 3, kemudian 1, 2. Nah, ini cara mengurutkan dari bilangan dari kecil ke besar. Ya, dari kecil ke besar. Ini. Kalau dari besar ke kecil ya berarti adalah berapa? 2. Dari besar ke kecil yaitu adalah 2, 1, ya. Kemudian negatif 3, ya. Negatif 4, dan negatif 5. Nah, ini kalau disuruh menuliskan dari bilangan ke besar ke kecil, ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan dengan membandingkan bilangan bulat. Nah, membandingkan bilangan bulat. Di SD kalian mestinya sudah kenal yang namanya ini, ya kan? Ada 3 tanda ini, ya, 3 tanda ini. Ini namanya apa? Kalian mesti sudah kenal ini, ya. Tanda bacanya seperti apa ini? Ini. Yang ini adalah apa di sini? Itu tanda kurang dari. Tanda kurang dari itu cirinya kalau di sebelah kirinya ini dikasih tanda, dikasih garis, ya, ini akan membentuk huruf K, ya kan? Berarti adalah kurang, ya. Gampang cara mengingat-ingatnya. Berarti kurang dari, gitu ya. Kemudian ini ada tanda yang kedua di sini adalah sama dengan, ya. Kalau yang ini apa namanya? Yaitu adalah lebih dari, ya, lebih dari atau besar, ya, lebih besar. Ya, untuk mengingatnya ini yang sebelah kiri dikasih garis seperti ini. Ini akan membentuk huruf I, yaitu adalah lebih besar. Paham anak-anakku sekalian? Ya. Nah, contohnya seperti ini. Negatif 12, Pak Sulis mempunyai bilangan negatif 12 dan negatif 6. Coba kamu bandingkan ini. Ya, dibandingkan ini. Dikasih tanda apa di sini? Nah, pada garis bilangan, ya. Nah, garis bilangan misalkan di sini ini negatif, ya, 12. Di sini ada mestinya di sebelah ini kan mesti kan negatif 11, ya. Kemudian negatif 10. Ya. Ya, dan selanjutnya di sini ada negatif 6. Nah, dan ini ada nolnya ada di sini. Nah, kita perhatikan pada garis bilangan ini. Nah, pada garis bilangan ini adalah ternyata negatif 12 itu terletak di sebelah kiri dari negatif 6. Berarti bagaimana? Lebih besar mana negatif 12 dengan negatif 6? Ya, ternyata adalah
negatif 12 itu lebih kecil dari negatif 6. Walaupun tanpa di sini, tanpa seandainya ini mengapikan tanda negatifnya, walaupun di sini ini 12 dengan 6 itu besar 12, tapi kalau ada tandanya negatif, tetap negatif 12 itu lebih kecil daripada negatif 6. Itu ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau membacanya dari kanan? Misalkan dari negatif 6 dulu. Walaupun ini tanda kurang dari, nah, walaupun ini tanda kurang dari, kalau membacanya dari kanan, yaitu dari negatif 6 dulu ke kiri, nah, ingat ya, ini adalah negatif 6 lebih besar dari negatif 12. Walaupun ini tanda kurang dari, tapi dibaca lebih dari kalau membacanya dari kanan, yaitu adalah dari negatif 6. Ya, kalau membacanya negatif 6, berarti negatif 6 lebih besar dari negatif 12. Paham ya? Oke. Contoh lagi, 12 dan 6. Nah, 12 dan 6 di sini dalam garis bilangan, ya, 12 itu mestinya lebih kanan, letaknya lebih kanan daripada 6. Ya, misalkan di sini ini nolnya ada di sini. Ya, di sini ada 6. Ya, di sini ada 12-nya ada di sini. Ya, ini ada dan seterusnya. Nah, karena di sini ini 6 letaknya di sebelah kiri daripada 12, maka 12 di sini adalah tandanya yaitu adalah lebih besar dari 6. Ya, paham ya? 12 lebih besar dari 6. Nah, bagaimana kalau membacanya dari kanan? Walaupun ini tandanya lebih dari, karena kalau membacanya dari kanan 6 dulu berarti 6. Ya, tetap walaupun ini tanda lebih dari, tetap dibaca kurang dari, berubah menjadi kurang dari kalau ini dibaca dari kanan, yaitu berarti 6 kurang dari 12. Ya, paham ya? Oke. Ini kalau bilangan ini kecil, ada pada garis bilangan. Bagaimana kalau bilangan itu besar, bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Ini ada 2.276.546 dan 956.978. Lebih besar mana ini? Kalau ini bilangan bulat-bulat positif, berarti ada aturannya. Nah, perhatikan ya. Perhatikan banyaknya angka penyusun dari dua bilangan tersebut, ya, penyusunnya. Semakin banyak angka penyusun, berarti semakin besar nilainya. Nah, ini 2.276.546 ini, ya, ini penyusunnya ada berapa ini bilangannya? Ada 7. Ya kan? Ada 7 penyusunnya. Sedangkan 556.978 di sini penyusunnya ada berapa? Ada 6. Ada 6 kan? Ya, ada 6. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini lebih ini karena ada 7 penyusunnya ada 7 angka, di sini ada 6 angka, ini pasti adalah tandanya yaitu adalah lebih dari. Ya, paham ya? Kalau penyusunnya itu lebih banyak ya berarti lebih besar. Ya. Paham ya? Ya. Nah, bagaimana kalau itu penyusunnya dari dua bilangan itu sama? Sama-sama 6-nya. Sama-sama 6 penyusunnya. Maka yang diperhatikan adalah angka pertama, ya. Semakin besar angka pertama berarti semakin besar nilainya. Nah, ini.
Ini angka pertamanya 8, ya kan? Yang ini adalah 9. Nah, berarti yang angka di belakang ini mesti ini lebih besar, ya, lebih besar daripada yang ini. Karena 8 sama 9 itu adalah besar 9. Maka tandanya bagaimana? Yaitu adalah kalau dibaca dari depan, ya, dibaca dari depan ini adalah ini lebih kecil. Jadi 879.546 ini lebih kecil dari 956.978. Walaupun di sini angka satuannya 8 ini lebih besar daripada 6. Tapi angka di depannya ini lebih besar daripada yang di depan ini. 8 sama 9. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Jika banyak angka penyusun dari dua bilangan sama dan nilai angka pertamanya sama, maka yang diperhatikan adalah angka kedua. Semakin besar angka kedua berarti semakin besar nilainya. Ini 879.546 dengan 869.546. Sama-sama terdiri dari 6 angka penyusunnya. Nah, ini angka pertamanya sama-sama 8. Ya, ini sama-sama 8. Berarti yang diperhatikan adalah yang kedua. Nah, ternyata yang kedua ini berbeda. Ini adalah 7, sedangkan ini adalah 6. Lebih besar mana 7 sama 6? Ya, ternyata lebih besar 7. Maka di sini bilangan yang depan ini lebih besar daripada bilangan yang di belakang. Paham ya? Nah, bagaimana kalau yang sama-sama penyusunnya sama, bilangan pertamanya sama, bilangan keduanya sama, maka diperhatikan bilangan yang ketiga. Nah, yang ketiga. Kalau sama lagi bagaimana? Ya diperhatikan bilangan yang keempat. Nah, kalau sama lagi bagaimana? Ya diperhatikan bilangan yang kelima, urutan yang kelima. Gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif, ya ini. Ini perhatikan banyak angka penyusun dari dua bilangan tersebut. Ya. Semakin banyak angka penyusun berarti semakin kecil nilainya. Ya, ini salah ketik ya. Jadi berarti semakin kecil nilainya. Jadi kalau penyusunnya lebih banyak, seperti ini penyusunnya tadi ini 7 ya. Sedangkan ini 6, maka bilangan yang penyusunnya banyak berarti itu adalah lebih kecil ya. Tuh. Ya, lebih kecil ya penyusunnya. Kalau itu negatif. Bagaimana kalau penyusunnya sama? Ya. Jika banyak angka penyusun dari dua bilangan sama, maka yang diperhatikan adalah angka pertama. Ya, semakin besar angka pertama berarti semakin kecil nilainya. Nah, ini. Ya. Ini ya. Ini angka pertamanya 8, ini angkanya negatif 9. Berarti kan ini kan kalau ini lebih besar, maka di sini adalah ini nilainya adalah semakin kecil. Berarti tandanya apa? Anak-anak. Jadi tandanya adalah lebih dari kalau dibaca dari kiri. Ya. Berarti yang kecil di sini lebih daripada bilangannya yang kalau negatif ini angkanya besar. Ya. Paham ya? Nah, bagaimana kalau penyusunnya sama? Sama-sama terdiri dari 6 penyusun, yaitu adalah 6 angka. Di sini penyusunnya ada 6. Ya. Ini juga ada 6. Ya, kita perhatikan angka pertamanya sama 8 ya. Nah, tapi di angka keduanya ini 7, ini 6. Ya kan? Berarti sudah berbeda, ya kan? Lebih besar mana? Lebih besar 7. Karena di sini negatif, seperti tadi, bilangan yang besar kalau negatif itu berarti letaknya di sebelah kiri. Maka di sini adalah
bilangan ini adalah lebih kecil dari yang sebelah kanan, yaitu negatif 879.546 lebih kecil dari negatif 869.546. Ya. Paham ya, anak-anakku sekalian? Ya, gampang ya. Coba kalau untuk hari ini belum ada tugas dulu ya, nanti tugasnya pada pertemuan berikutnya. Tapi kalian sebagai siswa ya, buku sudah ada ya kan? Di situ pasti ada soal-soalnya ya. Tolong ya, soal-soal yang berada di buku itu dikerjakan ya. Kalau sampai membandingkan bilangan bulat ya berarti soal di situ sampai dengan membandingkan bulat. Bandingan bilangan bulat ya. Dikerjakan soal-soalnya. Ya, tidak usah menunggu perintah dari Pak Sulis ya. Dikerjakan di buku tugas ya. Di buku tugas ya. Tuh dikerjakan. Nanti suatu saat nanti kalau kalian masuk tatap muka ke sekolah ya, buku tugasnya tolong dikumpulkan ya. Buku tugasnya ya. Jadi kalau ada soal-soal di buku itu dikerjakan ya. Tidak usah menunggu perintah dari Pak Sulis ya. Itu. Ya, paham ya anak-anakku sekalian ya. Seperti pada perkenalan kemarin ya. Di situ kan ada kelas 7 di sini kan ada 5 bab dan nanti setiap bab ya pasti ada ulangannya. Ya, gitu ya. Paham ya anak-anakku sekalian ya? Oke ya. Saya kira pertemuan pada hari ini sampai di sini dulu, sampai dengan membandingkan bilangan bulat ya. Pada pertemuan yang akan datang ya, kita akan mempelajari penjumlahan bilangan bulat ya. Akan mempelajari penjumlahan bilangan bulat nanti pertemuan yang akan datang ya. Demikian ya yang bisa disampaikan Pak Sulis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk kalian ya. Belajar, belajar, dan belajar. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.